selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Journey Stanton yang dikenal sombong dan mendominasi, harus berlutut di depan Drake Osborne setelah ditodong dengan senjata api. Apa yang bakal dilakukan Harvey York? Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6735 sampai 6739. Chapter 6735. Memang, ini bukan wilayah kami. Orang barat itu tersenyum sedikit. Tapi karena Tuan Stanton menyewakan tempat ini kepada kami, maka tempat ini untuk sementara berada di bawah yurisdiksi kami. Ketika Tuan Stanton menyewakan tempat ini, dia membuat kesepakatan dengan kami untuk 3 hal. Poin terpenting adalah, kecuali Presiden Aliansi Bisnis Negara H, hanya tamu kami yang ditunjuk yang bisa masuk. Bahkan jika seorang dewa ada di sini, dia harus mematuhi aturan ini. Kalau tidak, kamu tidak hanya menentang kami, tetapi juga kamu menentang ayahmu, Tuan Stanton. Nona Stanton, kamu tidak akan mempersulit kami bukan? Ada sedikit tatapan main-main di mata orang barat itu. Dia tidak percaya bahwa seorang wanita yang harus mengalah pada intimidasi tuannya dan diantar ke pintunya begitu sombong. Wajah Journey Stanton menjadi gelap, dan dia berkata, "Bagaimana jika dia adalah pacarku?" "Pacar?" Orang barat itu tersenyum santai. "Jangankan pacarmu, bahkan jika dia adalah suamimu, dia tidak bisa masuk." "Tentu saja, aku tahu bahwa kalian orang-orang negara H paling suka melanggar aturan. Jika kamu ingin memaksakan diri, maka kami akan mengikuti aturan." Sambil berbicara, orang barat itu bertepuk tangan, dan segera beberapa orang barat yang tinggi keluar dari segala arah. Meski orang-orang ini tidak membawa senjata api, aura mereka sangat menakutkan. Jelas, orang-orang ini semua adalah manusia yang dimodifikasi oleh teknologi genetika. "Kamu ingin mencoba melawanku?" Journey Stanton menarik napas dalam-dalam. "Tidak seperti itu, tapi aturan harus tetap ditaati. Jika kamu ingin dia masuk, maka dia harus diundang oleh tuanku, atau dia adalah Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Kalau tidak, maka jangan harap kamu bisa masuk." Orang barat itu tampak sombong. "Tentu saja, kamu juga tidak harus masuk, Nona Stanton. Lagi pula, tuan kami tidak memaksamu untuk datang menemuinya. Hanya saja kamu ingin datang menemuinya dan mendapatkan persetujuannya." Mendengar ini, wajah cantik Journey Stanton menjadi dingin. Niat awalnya adalah untuk menyelesaikan masalah bodoh ini secepat mungkin, tetapi ketika orang membicarakannya, Journey Stanton terlihat menjadi penjilat. Memikirkan hal ini, Journey Stanton hendak berbalik dan pergi. Harvey York tersenyum tipis saat ini, dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Journey Stanton. "Nona Stanton, jangan marah. Orang-orang jelas tahu untuk apa kamu di sini hari ini. Itulah mengapa mereka dengan sengaja menjelaskan hanya untuk mempersulit kita. Tapi kamu jangan terlalu marah. Apakah kamu lupa, siapa aku?" Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan kartu nama dari tangannya dan melemparkannya. "Aku juga Harvey York, dan aku juga Presiden Aliansi Bisnis Negara H saat ini. Sekarang, bisakah aku masuk?" "Tentu saja, kamu juga bisa mengatakan bahwa kartu namaku palsu. Namun, kamu juga bisa bertanya kepada Elric Stanton mengapa properti Aliansi Bisnis Negara H menjadi milik pribadinya. Selama aku yakin tempat ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan Aliansi Bisnis Negara Besar H. Aku bisa menyuruh kalian semua keluar. Dan bahkan jika tempat ini tidak ada hubungannya dengan Aliansi Bisnis Negara Besar H, tempat ini selalu menjadi milikku kan. Jika kamu tidak mengizinkan aku masuk, aku dapat membatasi aksesmu. Kalau mampu, keluar naik helikopter setiap hari, tapi ingat, kalau singgah di tempat kami, meski hanya sedikit." Masalah ini belum berakhir. Kata-kata Harvey York ringan dan tenang, tetapi terdengar sangat dingin. Chapter 6736. Karena lawan ingin menyingkirkan kepura-puraan, maka Harvey York juga bisa melakukannya dengan caranya sendiri. Lagi pula, saat ini, api hanya bisa dilawan dengan api. Wajah orang barat itu membeku, dan ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya sebenarnya adalah Presiden Aliansi Bisnis Negara H saat ini. Artinya dia sudah menendang plat besi, seseorang yang seharusnya tidak bisa dia tendang. Jika dia tahu lebih awal, tidak akan ada banyak omong kosong. Dari ekspresi tenang Harvey York, dia tahu bahwa Harvey York pasti orang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Jika Harvey York benar-benar membawa masalah ini ke Elric Stanton untuk memeriksanya, maka itu hanya akan membuat mereka terlihat buruk. Bahkan jika akhirnya dikonfirmasi bahwa tempat ini tidak ada hubungannya dengan Aliansi Bisnis Negara Besar H, kepada siapa mereka akan mengadu jika Harvey York memblokir tempat ini? Memikirkan hal ini, orang barat hanya bisa berkata dengan wajah kaku. "Jadi kamu adalah Presiden York yang terkenal. Karena itu kamu, maka kamu boleh masuk. Tuanku sudah lama ingin mengenalmu." Melihat orang barat itu menyerah, Journey Stanton meliriknya, lalu membawa Harvey York ke kedalaman klub.
Segera, dia membawa Harvey York ke halaman. Di halaman, ada lusinan pria dan wanita berpakaian bagus, tapi tanpa kecuali, lebih dari 90% dari mereka adalah orang asing. Bahkan jika ada beberapa orang negara H di lapangan, mereka semua memiliki ekspresi menyanjung di wajah mereka. Orang asing yang hadir jelas dikepalai oleh seorang gadis asing berambut pendek. Gadis asing ini mengenakan setelan putih Givenchy. Meskipun banyak riasan pada wajahnya untuk menyembunyikan penampilan aslinya, masih terlihat bahwa dia benar-benar domba besar yang cantik. Hanya saja dia memiliki sikap maskulin di setiap gesturnya, yang membuat orientasi seksualnya terlihat jelas. Pada saat ini, dia sedang memegang cerutu dengan kaki bersilang, mendominasi seperti seorang ratu. Sudut mata Harvey York berkedut, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, dia berbisik hampir tanpa sadar. Nona Stanton, gadis asing ini, mungkinkah dia orangnya? Journey Stanton menggertakkan giginya dan berkata, "Benar, ini dia." Mendengar ini, Harvey York merasa matanya menjadi gelap dan hampir pingsan. Ini semua tentang apa? Dan kemarahannya terhadap orang itu menghilang, bahkan dia menjadi tercengang. Ini wanita, sepertinya masuk akal baginya untuk memblokir Journey Stanton di kamar mandi wanita bukan? Nama orang ini adalah Isis Cheryl, wanita tertua dari keluarga Morgan di Amerika Serikat. Namun, dia lebih suka dipanggil Queen Isis. Journey Stanton berbicara dengan suara rendah. Dikatakan bahwa ketika dia berada di Amerika Serikat, dia suka menemukan beberapa wanita negara H sebagai mainannya. Kali ini dia menargetkanku. Apakah kamu tahu? Perasaan itu lebih menjijikkan daripada diawasi oleh Emery Wright. Tidak peduli apa, Emery Wright masih menjadi kepala 4 tuan muda Walsing, dan pemuda nomor 1 di Walsing. Harvey York memutar matanya dan berkata, "Karena kamu sangat optimis tentang Emery Wright, aku seharusnya tidak menangani masalah ini, tetapi biarkan dia melakukannya. Lagi pula, di zaman sekarang ini, hanya sihir yang bisa mengalahkan sihir." Journey Stanton mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu ingin aku menolak harimau di pintu depan dan memasukkan serigala di pintu belakang? Kamu sudah datang ke sini, bisakah kamu masih melarikan diri? Bahkan jika kamu ingin lari, Isis Cheryl tidak akan memberimu kesempatan." Harvey York terdiam, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas, dan matanya tertuju pada Isis Cheryl. Chapter 6737. Ketika Harvey York memperhatikan Isis Cheryl, Journey Stanton sepertinya telah menemukan seseorang, dan segera berteriak, "Drake Osborn? Kenapa dia ada di sini? Apakah orang ini sudah kembali dari Northland?" Harvey York yang awalnya menatap Isis Cheryl, mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar nama ini. Matanya tertuju pada pria berlengan pendek yang sedang duduk di hadapan Isis Cheryl saat ini. Dia memiliki tato warna-warni di sekujur tubuhnya, dan dia terlihat sangat mendominasi. Yang terpenting adalah dia satu-satunya orang negara H di antara orang-orang yang bisa sejajar dengan kelompok orang asing ini. Dan dia menatap Isis Cheryl dengan agresif dan tidak bermoral di matanya. Isis Cheryl jelas memperhatikan hal ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa status pria ini luar biasa. Lagi pula, biasanya, untuk orang seperti Isis Cheryl, pria manapun yang berani mengingininya dia pasti akan mencekiknya sampai mati. Drake Osborn? Harvey York cukup penasaran saat ini. Mengapa nama ini tidak terdengar asing bagiku? Tentu saja kedengarannya tidak asing. Tatapan Journey Stanton terlihat sedikit dingin. Dia adalah tuan muda dari keluarga Osborn di Northland di antara 5 keluarga kuno. Pada saat yang sama, dia juga adalah orang ketiga di antara 4 tuan muda Walsing. Aku mendengar bahwa ketika dia berada di Northland, dia adalah seorang gila perang. Hampir semua gangster di keluarga Osborn di Northland ditangani olehnya seorang diri. Tidak peduli identitas, status, atau keahliannya, dia adalah pilihan utama. Dikatakan bahwa ketika Emery Wright bertemu dengannya, dia harus dengan sopan memanggilnya saudara Osborn. Dan yang paling dia suka lakukan adalah menaklukkan wanita seperti Isis Cheryl. Berbicara tentang ini, Journey Stanton merasa sedikit mual. Mengapa di lingkaran Walsing, mengapa yang disebut tuan muda itu tidak ada yang normal? Hector Thompson suka mencuri istri orang, Drake Osborn suka bermain dengan istri seseorang. Drake Osborn ini tidak tertarik padamu kan? Harvey York ingat hal lain. Journey Stanton terlihat aneh, dan berkata, "Jika aku menerima pengejaran Isis Cheryl, dia akan tertarik padaku." Mata Harvey York berkedut saat mendengar ini, siapa ini? Melihat ekspresi aneh Harvey York, Journey Stanton menghela nafas, memberi isyarat, dan berjalan ke ruangan. Orang-orang yang sedang berbicara dengan keras saat itu mendengar suara itu, dan mereka semua melihat ke serempak. Saat melihat Journey Stanton muncul, semua orang asing yang hadir tersenyum. Adapun Isis Cheryl, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi sikap superiornya cukup untuk menunjukkan bahwa dia merasa bisa mengendalikan seluruh penonton.
Adapun Harvey York, meskipun dia muncul, di mata mereka yang hadir, dia tidak jauh berbeda seperti tidak ada. Journey Stanton mengabaikan pemandangan berantakan di sekitarnya, tetapi menatap langsung ke arah Isis Cheryl, dan berkata dengan dingin. Nona Isis, selamat malam. Lancang. Sebelum Isis Cheryl sempat berbicara, Drake Osborn sudah berdiri. Journey Stanton, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu, dia adalah Queen Isis? Apa? Apakah karena aku telah meninggalkan Wolsing selama beberapa bulan, kalian bahkan tidak mengerti aturannya? Sambil berbicara, Drake Osborn berjalan ke Journey Stanton dengan cerutu di mulutnya, menyemprotkan kepulan asap ke wajah Journey Stanton, lalu berkata dengan dingin. Berlutut dan panggil ratu, dan menyerah. Kalau tidak, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan wajah cantikmu. Chapter 6738. Mendengar kata-kata Drake Osborn, Journey Stanton berkata dengan dingin. Drake Osborn, apakah kamu sudah gila? Aku tidak tahu apakah kamu berasal negara besar H atau dari Amerika Serikat. Apakah kamu mengancamku? Jika kamu memiliki kemampuan, lumpuhkan aku. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, Journey Stanton penuh percaya diri. Selain Harvey York ada di sisinya, dia percaya bahwa Drake Osborn tidak berani untuk benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Stanton. Meskipun keluarga Stanton bukan dari 10 keluarga teratas atau 5 keluarga kuno, tetapi masih merupakan keluarga teratas. Jika dia benar-benar beradu kepala dan berusaha sekuat tenaga, maka tidak akan berakhir baik untuk kedua belah pihak. Oh, bicaramu sangat kasar. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa Emery Wright tidak menginginkanmu lagi. Drake Osborn menyeringai, melambaikan tangannya sedikit, dan segera 4 pria berjas keluar, masing-masing dari mereka mengunci Harvey York dan Journey Stanton. Dulu aku menghormatimu karena Emery Wright menginginkanmu. Apa menurutmu kamu benar-benar sangat berarti? Hanya karena Emery Wright jatuh cinta padamu, jadi aku akan menghormatimu. Sekarang, apa yang bisa kamu andalkan? Jadi apa salahnya membuatmu berlutut dan memanggilnya ratu? Apakah menurutmu si rubah tua Elric Stanton akan membantumu? Sejak kamu tidak mematuhinya untuk menikah dengan Emery Wright, kamu sudah tidak berharga bagi rubah tua itu, tidakkah kamu mengerti? Mendengar kata-kata Drake Osborn, Journey Stanton gemetar karena marah. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Drake Osborn itu benar. Tapi Isis Cheryl, sebagai tuan rumah di sini, tidak menghentikannya saat ini, tetapi menonton dengan penuh minat. Di satu sisi, dia ingin memberi pelajaran pada wanita keras kepala seperti Journey Stanton. Di sisi lain, bahkan jika dia ingin berbicara, dia harus menunggu sampai Journey Stanton sudah putus asa. Trik pahlawan menyelamatkan seseorang tidak hanya digunakan oleh pria, tetapi juga oleh wanita. Oke, karena kamu sangat luar biasa. Journey Stanton menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke wajahnya yang cantik. Ayo, lumpuhkan aku. Kamu pikir aku tidak berani? Drake Osborn menggerakkan tangan kanannya, dan sebuah revolver langsung ada tangannya. Dia langsung mengarahkan senjata api itu ke wajah Journey Stanton, sebelum menoleh dan menyeringai. Apakah kamu ingin melihatnya? Ayo kita coba bersama. Jika aku menarik pelatuknya, seberapa banyak wajahmu akan hancur? Jangan khawatir, aku tidak akan melenyapkanmu, aku pasti akan memahami ritmenya. Ini akan membuatmu sengsara seumur hidupmu. Itu jauh lebih menarik daripada melenyapkanmu. Saat berbicara, Drake Osborn juga membuka pengaman senjata api. Dia meletakkan jari telunjuk kanannya di pelatuk senjata api, seolah-olah dia akan menarik pelatuknya kapan saja. Ekspresi Journey Stanton sangat jelek, dia tahu betul apa artinya itu. Di antara 4 tuan muda Wolsing, Drake Osborn jelas merupakan eksistensi paling gila. Selama dia kesal, dia akan menarik pelatuknya. Lagi pula, Journey Stanton pernah mendengar Emery Wright mengatakan hal itu. Seringkali di Wolsing, lebih baik main-main dengan Raja Hades daripada orang gila. Dan orang gila itu adalah Drake Osborn. Harvey York menyipitkan mata sedikit menonton adegan ini. Jika Drake Osborn benar-benar memiliki kecenderungan untuk bergerak, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Drake Osborn berkata dengan setengah tersenyum saat ini. Journey Stanton, kamu tahu aku bukan orang yang sabar. Memanfaatkan kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Pikirkan. Apakah kamu ingin berlutut dan menyerah? 3-2. Journey Stanton berkata dengan marah dengan wajah cantik. Bajing. Drake Osborn, kamu sangat licik, kamu benar-benar tidak tahu malu. Chapter 6739. Drake Osborn berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu suka berlutut atau tidak, tetapi kamu tahu nama tembakanku dengan sangat baik. Saat berbicara, jari telunjuk kanan Drake Osborn sudah mulai mengerahkan kekuatan. Pada saat ini, Journey Stanton hampir menggertakkan giginya, namun pada akhirnya dia berlutut perlahan di tanah.
Harvey York yang hendak bergerak, terkejut sesaat, tapi sedikit keterkejutan muncul di matanya. Di antara wanita muda kelas atas ini, dia adalah termasuk wanita yang sombong. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia masih bisa membungkuk dan meregang? Sungguh mengagumkan. Wah wah wah. Bukankah kamu Nona Stanton? Bukankah kamu selalu merasa sombong? Bukankah kamu seperti burung phoenix di dahan? Melihat Journey Stanton yang sedang berlutut, Drake Osborn menunjukkan ekspresi penghinaan. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Journey Stanton. Wajahnya penuh sarkasme. Bukankah kamu selalu meremehkanku? Kenapa kamu berlutut di depanku sekarang? Biarkan aku memberitahumu, jika Isis tidak menyukaimu. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu berlutut di sini? Keluarga atas yang hanya menghasilkan 2 hingga 5 juta sehari, dan kamu masih ingin membuat masalah dengan kami. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang putri? Mata Journey Stanton menatap tajam, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, jelas bahwa dia sudah membenci Drake Osborn sampai ke intinya. Harvey York menekan pikiran untuk bergerak. Dia tahu bahwa untuk Journey Stanton, kemunduran ini adalah kesempatan langka untuk berkembang. Bagaimana bisa ada bunga di rumah kaca yang bisa tumbuh tanpa ada yang memperhatikan? Hanya berbagai penderitaan kita dapat berkembang. Cukup, Tuan Muda Osborn. Pada saat ini, suara perempuan dengan sedikit maskulin terdengar. Nona Stanton adalah wanitaku, yang ingin aku lindungi. Meskipun aku sangat berharap dia akan mengikutiku, tetapi bukan karena dipaksa. Selain itu, tempat ini disewakan kepada kami oleh Tuan Stanton. Kamu tidak bisa membiarkan dia kehilangan anak perempuan seperti ini kan? Wajah Isis Cheryl penuh dengan kekhawatiran palsu. Selain itu, Journey Stanton datang ke sini khusus untuk menemuiku malam ini. Mungkin dia sudah mengerti bahwa hanya aku yang tulus padanya di dunia ini. Jadi dia siap menerimaku. Dan dalam keadaan seperti itu, kamu masih ingin melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Kamu tidak hanya menunda keindahan ini, tetapi kamu juga mencoba menghancurkan hubungan kami. Itu tidak baik sama sekali. Saat ini, Isis Cheryl sepertinya berbicara dengan sangat masuk akal, seolah dia sedang memikirkan Journey Stanton. Namun yang tersirat, semuanya adalah paksaan dan ancaman terhadap Journey Stanton. Itu masuk akal. Lagi pula, dia adalah wanitamu. Jika aku menyentuhnya seperti ini, betapa sedihnya kamu nanti. Drake Osborn mengangguk sebagai hal yang biasa, lalu menyipitkan mata ke Journey Stanton. Journey Stanton, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak membuat Isis Cheryl merasa sedih sama sekali. Kalau tidak, aku juga akan sangat sedih. Dan jika aku sedih, aku tidak akan sopan kepadamu. Mengerti? Setelah berbicara, Drake Osborn mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Isis Cheryl dengan keras, lalu dia tertawa, berbalik dan pergi. Adegan ini membuat semua pria dan wanita yang hadir tersenyum menghina. Ini bukan hanya semacam penindasan, tapi secara langsung menginjak-injak martabat Journey Stanton sebagai seorang perempuan.